Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang mengampuni. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan mengajarkan kepada Petrus bahwa mengampuni itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena dengan mengampuni orang lain, ingat baik-baik, kita tidak memberi sesuatu kepada orang lain, tapi kita memberi sesuatu bagi diri kita sendiri, yaitu ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Selama kita tidak bisa mengampuni orang lain, akan terus ada perasaan dendam, kemarahan, kebencian, yang akhirnya membuat kita tidak bahagia dalam kehidupan kita masing-masing. Maka Tuhan mengajak kepada Petrus, kepada Anda dan saya, kita harus terus mengampuni. Karena dengan mengampuni kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia,
Semakin banyak sampah yang kita timbun, semakin kita menderita dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ada seorang istri yang datang kepada saya, dia mengatakan, "Pastor, saya mau mengampuni suami saya. Kalau perasaan saya sembuh dulu ya pastor, tunggu perasaan saya sembuh." Lalu saya bertanya, kapan perasaan ibu akan sembuh? Jangan sampai perasaan ibu belum sembuh lalu ibu meninggal dunia. Berarti ibu membawa semua kebencian itu. Maka mengampun itu bukan soal tunggu perasaan saya sembuh. Tapi mengampun itu soal kehendak mau mengampuni orang dari hari ke hari. Mau belajar untuk mau mengampuni orang dari hari ke hari. Mungkin sangat sulit bagi kita. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita mengajak Tuhan melimpahkan rahmat pengampunan bagi kita agar kita menyalurkan rahmat pengampunan itu bagi orang lain. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya, bukan? Dan Tuhan mengharapkan agar kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Mengampuni membuat kita jauh lebih awet muda, jauh lebih berbahagia, jauh bisa tidur lebih nyenyak. Karena kalau tidak mengampuni, kita tidak tidur nyenyak, kita tidak bahagia, ada beban yang berat dalam kehidupan kita. Maka istri mengampuni suami, suami mengampuni istri, anak-anak mengampuni orang tua mengampuni anak-anaknya. Karena ingat apa yang dikatakan Yesus pada hari ini. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat kepadamu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita diajak, kalau kita mau mendapat pengampunan dari Bapa, kita harus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya dari kata-kata, tapi harus keluar dari hati yang paling dalam untuk mengampuni orang lain. Mengampuni itu meninggalkan semua yang tidak baik. Lalu mau mengumpulkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk terus maju menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Maka pertanyaan Petrus kepada sang guru tentang berapa kali harus mengampuni terasa tetap relevan sampai hari ini dalam kehidupan kita dan sampai kapanpun juga. Demikian juga dengan jawaban Yesus tetaplah aktual hingga selamanya. Yesus menghendaki adanya pengampunan yang tak terbatas tanpa mengenal jumlah atau batasan tertentu. Karena Tuhan mau agar Anda dan saya tetap bahagia. Kita buang sampah Bapak Ibu dan kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Bapa mengampuni kita. Saya sangat yakin kita semua ingin bahagia. Maka Tuhan mengajarkan kita kalau mau bahagia buang semua sampah yang tidak berguna agar kita diisi oleh rahmat yang berasal dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Sesakit apapun hatimu, ketika engkau mengampuni orang lain, engkau akan memperoleh kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami, rahmat kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kami dalam kehidupan kami. Ajarilah kami kerendahan hati untuk juga mau mengampuni orang lain terus-menerus dalam kehidupan kami tanpa hitung-menghitung. Bapa, berikanlah kami rahmat yang kami butuhkan. Biarlah hidup kami menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini tersiksa karena kebencian, iri hati, dendam, kemarahan. Semoga Engkau menjamah mereka saat ini dan memberikan mereka rahmat
yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.